Kalau di Shopee, saran saya kalau di Shopee mending pakai Android, pakai Samsung. Ya Samsung, Android atau Oppo ya. Oppo. Samsung atau Oppo. Oppo, Vivo, Oppo atau Vivo lah itu. Oppo, Vivo, Samsung yang ada fitur cantik. Kalau memang di Shopee. Kalau di Instagram, Android kelas apa aja kalah. Even Huawei yang Mate Pro yang Vivo X70 no, nggak bisa. Instagram nggak bisa. Mau pakai Huawei yang harga 14-15 juta juga mental. Maksudnya Kalau misalnya live di Instagram. Gimana maksudnya Karena dari awal itu dia memang Instagram itu kawin sama iOS. Dulu Instagram itu pertama kali muncul itu kan dia di iOS ya, 2012-2011. Dia kan belum bisa masuk di Instagram di Android. Saya main di Instagram itu semenjak hanya ada di iOS. Baru di iOS saya udah main di Instagram, udah jualan di Instagram. Makanya orang belum loncat ke Instagram, saya udah loncat di Instagram. Bahkan belum ketemu Bunda Rela waktu itu, saya udah main di Instagram. Nah, jadi dia tidak bisa. Even mau itu pakai live, Mas mau pakai foto, Mas mau pakai video, mau pakai story. Ya lihat aja tuh selebgram. Artis-artis itu kenapa gambarnya bening banget ya? Itu mau pakai Android semahal apapun nggak bakal ngangkat. Itu nggak bakal ngangkat. Minimal iPhone. iPhone-nya seri berapa? iPhone ya, seri 7 Plus. 7 plus. Itu jauh ini. Itu udah paling dan bagus. Udah minimal banget Ya, lah ya. minimal banget. Itu kan sekarang murah ya. Secondnya murah. Kalau memang mau support jualannya di Instagram, itu memang harus punya itu, mau nggak mau. Karena mau pakai beda banget Pak. Saya sudah nyoba semua. Lebih bening gitu ya Pak. Bening sekali. Apalagi kalau nanti ibu edit, misalnya ibu pakai video atau apa, edit foto pakai Snapseed. Snapseed saya saranin kalau memang Instagram kawinnya iOS dan Snapseed. Kontrasnya, brightnessnya itu beda. Pakai Android nggak bakal nampol. Makanya kalau sekarang teman-teman lihat story atau video di Instagram itu ada yang HD banget. Kan ada HD banget ya, gambarnya tuh terang banget dan dia suka putus-putus kan. Nah, itu dia pakai iPhone 13, 12 ke atas, 11 ke atas. Itu karena settingan videonya ada HD 30, 60 dan 4K. Di bawah itu resolusinya ya B aja. Mbak, kan iPhone tadi disinggungnya ya. Kita perlu MacBook gitu nggak sih? Nggak, iPhone ya. Semua sekarang even Mas pakai TikTok atau apa tuh semua pakai handphone aja. Dan editingnya semua pakai handphone. VN, CapCut, satu lagi apa? Yang biasa Alan itu? Alan itu like motion. Light motion. InStop terlalu dia resolusinya bisa turun. Bagus tuh CapCut, VN, ya. Yang biasa dipakai anak-anak masa kini tuh CapCut, Capcut. Capcut Coba dan tanya VN. anak-anak, pakai apa? Capcut. Ya pakai CapCut kan? Pakai CapCut. Oh, kalau Insta tuh rendah ya, ini Iya, InstaShot itu terus dia kayaknya ada watermarknya di bawah. Iya, kalau di satu lagi. Kalau di CapCut enggak. di CapCut bisa sih yang di ujungnya itu di trim. Yang belakangnya di trim tetap ada CapCut-nya. Kalau di Android CapCut-nya itu watermark. Kalau di iOS ini di belakang. Iya, di belakang. Tapi bisa dibuang. Nah, itu bisa dibuang. Tapi kalau di Android ada body trim. Tinggal di delete aja. Editing. Di waktu pas di aplikasinya, di aplikasi CapCut-nya itu nanti dia ada pilihan di ujung, nanti itu dibuang. Oh, ada pilihan di ujung. Iya, dibuang. Juga saya juga. Delete aja. Nanti ada gangguan tuh ya. Konsepnya aja. Nah itu kalau untuk Instagram memang tidak bisa dipungkirin. Even saya nyoba pakai yang Huawei yang Mate yang 14 Mate itu yang harga 15 juta, nggak bisa, kalah dia. Apalagi kalau buat live ya, dia resolusi saturasinya kenceng banget. Saturasinya oranye dan merah. Kalau pakai Samsung, pakai Huawei seperti itu. Terus Android buat apa dong sekarang? Hah? Androidnya gimana dong? Ya Android lah kan pilihan. Kalau ini maksud saya kalau memang adanya masih itu ya nggak apa-apa untuk awal. Tapi nanti kalau memang Mas mau investasi ya kan kita bisnis kan butuh investasi dong ya kan. Upgrade lah pakai yang itu. So far 7 Plus itu udah murah 3 jutaan. Oh, 7 juta. Iya. Yang
iPhone saya itu nyoba dari iPhone 4, iPhone 6, iPhone 7 Plus, iPhone 8, SE, 11 sampai 12 ini. Saya nyoba semua. XR juga nyoba ya kita ya, XR. Jadi device saya itu sekarang iPhone semua. Tim di sana juga iPhone semua. Gak ada yang Android, bener aja. Ya karena ketemu di Instagram XR, saya live aja pakai 11. Live pakai iPhone 11 sama SE sama XR. Nah kalau untuk nyari secondnya itu kemana? Banyak. Ya secondnya saya rekomendasiin pakai Renan Store. Renan Store. Renan yang ada di Cibubur tuh, Bekasi juga ada. Renan. Kalau pistol gimana kalau pistol? PS saya nggak menyarankan. Nggak ada, jangan. Refurbish kita pernah beli, baru dibawa pulang ke rumah, ya kan? Itu panas. Ya, panas lah, apalah. Panas banget. Demam lah. Mbak, Ya? nama tokonya Renan Store. Renan Store. Itu rekomendasi. Kita aja bu Saya kalau udah kita beli 3 kali iPhone di Apple sini. Solution di Mega Bekasi itu ada. Apple Solution. Iya, dia di Mega Bekasi ada. Cuma Kalau biasanya Renan device yang itu terakhir itu yang baru-baru sih XR ya banyak kan. XS ya, XS tuh ada. XS, nah itu serinya aja, seri 10 aja, itu juga beda-beda ya. Iya. Nah untuk live saya saranin kalau murah itu pakai SE. Kalau mau live ya SE karena SE 2020. ya SE 2020 atau loncat ke 11. 10 saya nggak saranin untuk live. Nah, kok SE apa Mbak? Ini kodenya. Iya, tapi ada dua yang 2022 baru keluar juga. Ya. Aset. Itu jadi cari yang murah aja lah gitu, 7 plus. Tapi 7 plus udah nggak bisa update ya. Masih bisa 7 plus. Yang nggak bisa tuh kan iOS-nya doang. Iya, iOS-nya. Kalau ini masih bisa, aplikasi masih bisa. Aplikasi semua masih bisa, iOS-nya udah nggak bisa update. Jadi kalau misalnya ya budget 3 juta 4 juta udah bisa kok beli iPhone. Kalau memang mau main di Instagram, dan TikTok, ya TikTok Android pun bisa, tapi dia sudah mirip-mirip seperti Instagram. Udah mirip, clean banget kalau pakai iOS itu clean banget gambarnya. Kalau pakai iOS, kalau pakai iPhone. Gitu. Dari segi device itu saya rekomendasi kalau memang untuk video, untuk foto pakai iPhone kalau main di Instagram. Itu kalau mau buat video, foto atau yang konsepnya stay ya. Tapi kalau live saya rekomendasikan 2 tipe SE dan 11. Selain itu tidak bisa. Bukan nggak bisa ya, nanti trouble di baterai, trouble panas, terus penangkapan sinyalnya kurang, mati-mati karena memang iPhone dan Android itu penerimaan sinyalnya beda sekali. Kalau Android itu kenceng banget, tapi kalau iPhone itu putus-putus. Beda lah, di device-nya itu penangkapan sinyalnya tuh beda. Tuh, kalau live SE loncat ke 11, 10 saya nggak rekomendasi karena dia saturasinya kenceng. 10 itu direkomendasi untuk cewek-cewek yang suka selfie, yang cantik, yang saturasinya gonjreng-gonjreng. Nah itu 10, seri 10 10S, XR, X Max. Nah itu seri 10 kalau mau buat selfie. Udah, itu kalau misalnya di Instagram ya device-nya. Terus untuk lampu kita memang kalau mau live itu memang kalau konsepnya studio seperti ini ya mau nggak mau memang kita butuh lampu. Ini nama alatnya apa sih Mbak? Lampu studio atau apa? Ada banyak. Kalau kita rekomendasiinnya apa? Godox. Pakai yang Godox. Godox. Mereknya Godox. Oh, KSL 60W. Mbak, aku pernah lihat Pakai ini loh. ada orang pakai lampu yang di atas tuh. Ya, Itu lampu apa? Jadi dia nggak pakai ini. Saya melihat langsung. Jadi kebetulan saya lagi ke Jogja. Nah, saya nge-scroll TikTok orang. Dia itu gudang kerajinan gitu. Saya samperin ke gudangnya. Terus saya diajak masuk ke ruang live-nya. Dia nggak pakai itu, dia pakai lampu gini. Emang dia pakai handphone, yaitu handphone iPhone memang ya. iPhone 13. Cuman yang lampu itu apa ya Mbak? itu namanya dirigi gitu Bu. Apa?
karena di rigging. Jadi alhamdulillah kenapa kita bisa, karena kita tahu karena memang kami berdua tuh dulu orang multimedia. Saya kan di lapangan ya, asisten sutradara. Jadi mengenai device seperti ini saya paham banget gitu. Suami saya editor. Nah itu namanya di rigging. Itu terlalu ribet bu, tricky, terlalu banyak effort yang kita mesti keluarin tuh. Kalau nanti ibu konsepnya studionya udah besar, misalnya memang permanen, boleh pasang itu namanya di rigging. Itu harus ada sistemnya, harus ada kayak besi yang buat gantung. Itu kayak buat film dong kalau. Iya, itu terlalu tricky, terlalu ribet lah untuk kita terlalu jauh gitu. Kalau Tapi misalnya dia bentuknya kayak bolang. iya. Iya. Tapi misalnya itu beli di online juga ada kok Bu. Nanti ibu sesuaikan kebutuhan aja dan budget gitu. Misalnya, saya maunya awalnya nggak perlu budget besar. Nanti saya akan ajarin di sini caranya. Kalau misalnya konsepnya studio begini, mau nggak mau memang harus pakai lampu. Nah lampunya beli aja yang murah, yang harga 1 jutaan ada kok. Bahkan under 1 juta itu banyak. Beli di pasar baru atau online ya, online lebih banyak. Tapi ya ring light, cari ring light yang besar. Saya ada referensi kemarin, saya udah nyari ya ring light itu yang paling besar yang 56 cm, diameter 56 cm. Itu kalau kita cari ke pasar baru atau ke toko-toko itu rata-rata harga 1.850.000. Mahal. Ya karena kan untuk fotografi itu di Jakarta, di pasar baru sama di Kemang ada tuh. Tapi orang fotografi, orang film kalau beli lampu tuh di pasar baru lantai 2. Ya betul. Tapi lebih mending di online nih. Beli di online. Di online itu yang 56 cm tuh diameternya 500 sekian ribu. Nah itu kalau memang teman-teman mau profesional ya, profesional, mau pakai lampu, mau ada ring light gitu. Tapi kalau kita misalnya, Mbak, aku kan masih baru mulai nih, masih mau nyoba nih, orang closing aja belum ada ya, untung aja belum ada, beli-beli gitu, dari mana ya sayang? Oke, solusinya adalah, pakai yang ada dulu. Mau pakai Android boleh, secara handphone, ya. Tapi saran saya memang kalau biar kan gimana sih? Orang itu kan penting itu penerimaan sinyal sama gambarnya jernih dong. Ya udah, kalau saran saya memang nabung lah. Beli iPhone 7 Plus yang murah 3 juta sekian gitu, 3 juta sekian beli yang iPhone 7 Plus. Live-nya atau untuk kasih konten-konten di sosial media kita, ambilnya di magic hour. Syutingnya di magic hour. Itu antara jam 8 pagi sampai jam 10 atau jam 3 sore sampai jam 5. Itu kita pakai available light di luar. Pakai cahaya matahari nih. Matahari yang paling bagus adalah matahari yang lagi gini nih, yang lagi begini, ini yang bagus. Tidak terlalu terang. Iya, tidak terlalu terang, tidak terlalu panas. Nah makanya kalau kita lihat film-film Hollywood itu kan gambarnya bagus ya, beda sama film Indonesia misalnya, karena ambience-nya di sana bagus. Untuk cahayanya tuh bagus, jadi nggak butuh filter banyak. Kalau Bapak lihat syuting di sini itu kan filternya banyak banget karena cahayanya terlalu strong. Nah, itulah kalau mau syuting di luar, kita tidak punya studio yang mumpuni, kita mesti beli lampu segala macam di luar, di teras. Di teras. Tapi kalau teras ada paket, nah itu kan Nggak rusak. masalah. Nggak jadi masalah itu nanti saya akan bahas masalah itu nanti saya akan bahas. Nah, artinya syutingnya di luar, di teras, nggak pakai lampu, akhirnya budgetnya udah kebuang kan, nggak pakai lampu, terus kameranya ya udah seadanya pakai, kita paling modal harga berapa puluh ribu ya, udah itu di luar. Dan di jam-jam seperti itu saran saya, ya, jam 8 sampai jam 10, sama jam 3 sampai jam 5 Bu. Itu kalau ambil video, ambil story itu bagus banget jam-jam segitu. Dan deket jendela, kalau nggak deket jendela. Oke, itu untuk device, untuk kamera dan segala macam jenisnya. Lampu kalau mau beli yang Godox ya? Tergantung kebutuhan juga. Ya. Itu juga udah bagus sih. Kita juga punya yang kayak punya Kali ini yang itu. LED. Cuman kemarin kita udah di advisein
itu jangan yang itu kan titiknya terlalu banyak tuh. Nanti kalau ada rusak udah spare partnya udah nggak ada. Yang itu yang ujung itu. Lem biru dong, lempar di baru. Iya. Jadi titiknya yang Karena itu memang model lama ya, LED model pertama dia. Saya Baru nggak beli punya balik. itu. Itu spare partnya udah rada susah. Oke. Kalau kita beli kayak gini nih, dua ya Bu. Ah udah itu kalau misalnya kita mau di studio pakai lampu, kalau enggak ya berarti kita di luar. Untuk masalah device itu tadi seperti itu pakai iPhone atau yang lainnya, iPhone atau Android. Kalau Instagram memang saya prefer iOS, iPhone dengan seri 7 Plus. TikTok pun seperti itu. TikTok pun juga kayak gitu. Kalau bisa sih pakai iPhone. Nah, kita di luar. Terus tadi Mas Lutfi gimana? Ya, kan kalau misalkan lagi di luar gitu, lalu ada paket, nah itu kan rasanya lagi enak-enak udah fokus. Tahu-tahu ada yang intercept gitu. Gak apa-apa, itu nanti ada part lain yang memang saya akan ulas mengenai hal itu. Itu masalahnya di konten itu. Oh, kalau Itu nanti di masalah. konten, ya. Nah, Oke. nanya lagi Mbak. Ya. Kalau misalkan di TikTok tuh perlu kayak joget-joget aneh-aneh nggak, kayak engkol lah, apalah. Engkol. Joget. Oh, juga. Nah, oke, itu nanti di konten ya. Konten. Aku note ya itu ya. Ini masih ini ya, hardware-nya gitu. Ya, device ya, device kayak gitu. Terus apa sih yang mau kita persiapin kalau kita live? Nah, yang pasti ya hostnya itu bener-bener kita harus, saya sih mau sharingnya itu nggak hanya tentang teknis, tapi artinya tentang psikis nih, tentang swing mood yang mesti kita persiapkan secara mentality untuk live gitu. Karena jujur aja tidak semua orang itu bisa ngomong di depan kamera, ya kan? Karena akan banyak hal yang kita akan pertimbangkan. Tidak hanya kita menjual produk itu, gitu kan? Tapi gimana sih nanti kalau misalnya nggak ada yang nonton, ya kan? Lebih susah live saat yang beli nggak ada, yang nonton nggak ada, Ngomong sama tembok dong. daripada yang beli rame. Kalau yang beli rame, tektokan audiens itu kita enak, ngalir aja. Ada yang nanya, ada yang Mbak ini entah itu ngebully, entah itu apa, kita seneng ya. Oh, ngebully Ada, pernah pas? oh iya dong, pasti dong. Tapi kalau pas nggak ada orang, atau pas jualannya sepi, atau pas nggak ada interaksi gitu, apa yang mesti dilakukan? Nah, itu yang mesti kita sebelum live itu kita harus pikirin seperti apa, seperti bagaimana. Nah, oke, persiapan untuk host itu, ini saya sharing berdasarkan pengalaman saya ya. Iya. Oke, kita kan pasti pingin hire karyawan dong. Pasti, masa sih kita semua. Tapi saran saya ada baiknya saat kita memulai sesuatu yang baru di platform, itu memang harus kita tuh harus kita nih, harus turun dulu. Event kita nggak bisa ngomong nih. Contohnya Mas Windra itu kan, wah aku nggak bisa gini-gini. Ayo Mas bisa mas. Saya pantau tuh beliau tuh pas Ramadan kan Mas Windra udah mulai live tuh jualan iros, sutil, sampai dia nggak tahu ini namanya apa nih gitu, nggak tahu ini namanya apa nih, tanya sama karyawan. Tapi secara audiens melihat itu tuh beda loh. Ini owner, ini ada sense of belongingnya. Oh ini hanya karyawan. Itu tuh audiens itu bisa merasakan. Walaupun kita nggak ngomong ini bu ownernya nih, audiens tuh sangat ngerti banget. Dan aku nggak ngerti ya chemistry itu ya. Saat kita yang datang, kita yang nongol, itu tuh kayak vibrasinya tuh kayak nyampe gitu ke audiens. Yang tadinya sepi itu orang tuh kayaknya jadi stay, jadi nonton gitu. Jadi memang saran saya kita yang harus mengawali itu semua. Mau bisa nggak bisa ngomong, ya kita awalin. Coba aja Pak. Karena orang itu kan dari tadinya lari kan mesti awalnya jalan dong Pak, belajar jalan. Paketan 1000 itu pasti berawal dari satu paket, ya kan? Yang tadinya nggak bisanya sekarang awalnya juga pasti dia nggak bisa. Dan itu tuh berdasarkan jam terbang, nggak bisa dipungkiri. Jam terbang itu nggak bisa bohong. Pasti kok awal sih belibet. Kalau misalnya way out-nya nih, misalnya kita grogi, ya udah kita jangan live-nya jangan muka kita.
live-nya, kita belajar live-nya adalah produk kita atau daily activity tim kita suara aja, tapi kita yang pegang handphone. Nah kalau ini live-nya berapa lama tuh? Kalau megang handphone 2 jam kan juga pegel. Ya kan ada tripod. Oh, ada tripod. Nah itu hal-hal seperti itu terserah Mas. Ada tema di kepala. Atmosfer ya kan. Radiasi. Mau Kalau kita live, kita butuh handphone 2 berarti ya. Satu buat shootnya, satu buat satu buat shootnya, satu buat kita pegang untuk melihat aktivitas di situ. kalau kita konsepnya jualan, iya. Kita kan pakai ini nih ya. Nanti ada banyak teknis ya. Itu makanya mending Bapak Ibu bertanya begini nih ya. Jadi saya bisa mengutarakan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya live-nya jualan, betul, Ibu butuh 2 handphone. Satu untuk host itu sendiri, satu untuk asisten. Jadi live itu kalau jualan nggak bisa sendirian. Ya, tapi saya juga pernah melakukan bertahun-tahun sendirian, berjam-jam sampai 6 jam live dan sendirian pula, dari handle live, dari ngomong sampai ngambil baju, sampai ngukur baju, sampai balikin baju bisa. Nah, itu tergantung expert atau enggaknya Anda, gitu kan. Tapi kalau jualan memang harus 2 Bu. Jadi saat kita live begini, ya kan, kita omongin terus yang satu nyatetin, yang satu ngomongin gitu kan. Tapi kalau kita live-nya daily activity ya hanya satu aja, udah begini. Nah, saran saya kalau kita masih grogi, pasti grogi, nggak mungkin enggak ya. Hari pertama saran saya udah daily activity, mukanya jangan ke kita suara, kita tes aja, tes diri kita dulu nih. Ya gimana kita mau ngajarin tim kita, kalau kita aja nggak bisa. Nanti saat ada kendala di lapangan sama tim kita nggak bisa ngasih way out kalau kita nggak pernah praktek gitu kan. Kita nggak bisa ngasih solusi, Bu ini gimana? Ya lu coba dong, kan lu aja nggak bisa Bu, gitu kan. Jadi kita harus coba dulu. Saat tim kita punya kendala, kita bisa ngerti. Kita tahu, kirain masih di Jepang lah Pak Geus. Aku pikir masih liburan ya. Jadi kita memang praktek dulu. Kita praktek dulu, kita tahu hari pertama kita tes case sama diri kita dulu, itu tadi deh. Kita tapi suaranya harus ini ya, suaranya harus keluar ya. Kita coba sampai di mana sih kita tuh groginya, batas limit kita itu di mana sih ngomongnya. Tadi kan maksudnya daily activity dari produk itu. Gimana kalau dengan yang dropship tidak punya barangnya itu nggak dari kita, barangnya kita hanya barang contoh saja gitu, itu gimana? Tapi Bapak, Ibu ada barangnya kan? Ada. Oke, berarti Ibu bisa live mengenai knowledge barang itu. Knowledge barang itu, terus misalnya lagi pemakaian apaan, terus lagi konsumsinya bagaimana, itu kan bisa dipraktekin tuh. Nah itu nanti Ibu bisa buat jadwal. Kita mau ada live ya, atau sesi tanya jawab, atau cara penyajian ini seperti apa. Jadi live itu sekarang tidak hanya melulu jualan produknya, tapi dari hulu sampai hilir itu Ibu bisa pecah tuh. Walaupun barangnya nggak ada di situ sih, nggak masalah. Kalau barangnya nggak ada di situ, live-nya gimana? Loh, kan bisa testimoni. Masih testimoni. Misalnya kan kalau misalnya dropship atau reseller nggak mungkin dong satu sampel kita nggak punya. Yes. Ada kan Bu? Pasti Sampel ada. Ya. Ada satu misalnya untuk apa satu sampel, terus yang apa satu sampel ada. Iya, ada. Itu Cuma bisa. satu sampel. Iya, nggak masalah sih Bu. Nanti Ibu bisa cari juga akun-akun yang memang itu dia konsepnya dropshipper atau reseller. Nanti copy paste aja tuh polanya. Polanya biasanya tuh dia ngasih tips and trick gitu. Tips and trick, terus ke manfaat dari produk itu apa. Terus kenapa Ibu di story-nya Ibu kenapa Ibu jualan produk ini. Itu bisa di live, bisa dibuat konten juga. Itu bisa. Anita pernah nggak pas live gitu terus ngelatah gitu? Oh iya, pernah lah. Masa saya nggak latah ya? Nah, saya ngajarin tim saya gini, makanya
Makanya mas-mas sama mbak-mbak tuh memang harus praktek dulu. Jadi saat di lapangan ada kendala, itu bisa kasih tahu. Kalau nggak praktek dulu, nggak tahu dong kita groginya di mana, kita ininya di mana gitu kan. Oke. Artinya waktu live itu saya selalu ngajarin tim saya adalah kita harus humanis gitu. Kita harus seperti biasa aja, nggak pernah, jangan ada yang dibuat-buat. Misalnya even kita lagi ngomong nih, no, terus kita batuk ya, kan kadang suka buang muka nih, aduh sorry, kita ngomong aja di depan kamera, sorry guys, gue lagi batuk ya. Karena trennya sekarang itu seperti itu, trennya sekarang itu adalah apa adanya, apa yang ada di depan kamera ya itu elu gitu. Kadang kebelet pipis nih, ya kan, live udah 4 jam kebelet pipis, kayaknya gue mau kebelet pipis itu dulu ya, jangan kemana-mana ya, kita ngobrol aja di situ. Ada paket, kalau perlu masnya paket diajakin frame, itu akan menimbulkan interaksi di situ. Mas ada paket nih, weh kenalin nih kurir gue nih mas, sudah berapa lama kurir apa di toko saya gitu. Iya, itu jadi bahan interaksi karena perlu diketahui di TikTok itu akan live kita akan menjadi FYP saat di situ ada interaksi dan ada yang stay di akun kita. Makanya nggak heran kan suka lihat di TikTok itu live mandi lumpur, ya kan? Terus apa jadi babi ngepet, yang aneh-aneh, iya. Terus dia pasang lilin gitu-gitu karena dia live nggak ngapa-ngapain pernah nggak? Iya, siapa saya? Nggak mas kan live kan ada tuh video YouTube 2 jam nggak ngapa-ngapain. Banyak. Di TikTok sekarang live, makanya download TikTok dulu. Jadi makanya udah kan? Tapi emang nggak. Nah itu makanya di TikTok itu yang memang di track sama TikTok adalah apa interaksi. Makanya nggak heran kan kalau misalnya di live itu banyak yang mandi lumpur, terus jadi babi ngepet, terus dia pasang lilin karena apa menimbulkan orang bertanya di live itu. Sekali orang bertanya itu tadi disebar lagi ke 100, disebar lagi. Ada yang stay lebih dari 5 menit itu semakin lama dan langsung kayak berlipat gitu. Oh, bagaimana di kelas? Ya, Mbak, boleh bertanya? ya boleh Pak. Bukan kalau tadi kan untuk produk ya, kalau jasa itu kira-kira gimana ya? Kalau misalnya kita live untuk jasa, jualannya jasa gitu kan. Kalau produk mungkin lebih bayar. Ya, saya ngomong nih sama ini nih sahabat kita satu nih Mbak Rara, kan dia bisnisnya masalah hajian ya. Saya sampai gemes banget, saya bilang, ya lu tuh ya hajian, belum banyak yang mulai di TikTok. Ayo buat konten, karena Pak untuk jasa sendiri itu tuh kontennya lebih, saya bisa bilang kontennya itu lebih banyak bisa kita olah daripada produk. Oh gitu ya? Lebih banyak sekali. Kenapa tuh Mbak? Ya karena kan dia itu kan di TikTok itu rata-rata awalnya TikTok itu cari hiburan, orang tuh cari hiburan sama kayak YouTube. Jadi sebelum ada TikTok Shop, orang itu tidak disuggest ke TikTok untuk membeli. Jadi memang dia cari hiburan sama cari ilmu, sama cari tips and tricks segala macam. Ya, jadi memang bisnis yang bersifatnya jasa itu lebih banyak dicari dan lebih gampang sebenarnya, lebih gampang untuk masuk. Contoh nih misalnya nih, saya kasih contoh produknya Mbak Rara nih hajian. Menurut beliau orang haji sama umroh gitu ya. Menurut beliau masa sih orang nggak tahu buat paspor, ya kan? Tapi ternyata di luar sana banyak banget yang apa orang itu buat paspor aja nggak ngerti caranya. Terus Mbak, bukan nggak pede ya Mbak, masa muka gua kelihatan di situ gitu. Di TikTok itu banyak cara kita berkonten. Salah satunya pakai video yang menarik, misalnya gambar Ka'bah gitu, terus kita pakai caption, terus konsep editingnya juga bagus, VO-nya juga bagus, itu bisa menarik. Maaf Pak, boleh dicontohkan produknya Bapak apa? Sekolah. Kebetulan ini apa akan ada rumah Quran ya, kita mau fundraising donasi. Oh donasi, tapi goalnya apa nih? Misalnya kalau misalnya Bapak mau buat akun TikTok, itu Bapak goalnya apa? Ada tambah donasi dari makhluk. Oh gitu, berarti adalah mungkin nggak ada apa itu sudah ada contoh nggak akun yang seperti itu? Nanti saya coba cari ya, tapi sejauh saya paham kalau di TikTok itu tidak bisa hard selling. Ya, di TikTok itu soft selling. Kalau memang konsep Bapak di konten ya. Tapi kalau di live Bapak punya TikTok shop yang memang harus jualan. Gitu, harus jualan, tapi live-nya itu nggak harus jualan produk ya. Artinya memang
gitu lah ya. Donatur. Kan nggak mungkin dong kita, kecuali di ad ya Pak, kecuali Bapak buat iklan untuk iklan TikTok atau Instagram atau sebagainya memang udah bisa langsung penggalangan dana. Tapi untuk pembuatan konten sendiri itu Mbak Anita, tadi sambungan gitu. Kalau di TikTok itu kan sebenarnya ada larangan-larangan kan, nggak bisa apa.